Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perubahan. Memang sering terjadi perbedaan persepsi adanya perubahan. Manajemen ini sedang memandang bahwa perubahan itu merupakan peluang. Sedangkan di kalangan akar rumput sering terjadi sikap bahwa perubahan itu menakutkan, bahkan pun ada kekacauan. Pada dasarnya, mereka juga ingin perubahan. Di dalam hal ini, Peter Scholter berpandangan bahwa pada dasarnya karyawan atau pegawai tidak menolak perubahan, tetapi mereka menolak untuk diubah. Selanjutnya dikatakan bahwa resistensi perubahan itu bersifat afektif, perilaku, dan kognitif. Komponen afektif itu adalah bagaimana orang merasakan adanya perubahan. Komponen perilaku adalah bagaimana orang berperilaku untuk perubahan, dan komponen kognitif adalah bagaimana orang berpikir tentang perubahan itu. Selanjutnya, teori-teori perubahan adalah teori-teori yang berspesialisasi pada isu-isu kualitas organisasi dan mengangkat perubahan itu sebagai bagian dari teori mereka. Inilah teori-teori menurut para ahli adalah sebagai berikut. Teori pertama, W. Edwards Deming, PhD. Teori ini mengemukakan bahwa kualitas bukanlah sesuatu yang perlu didefinisikan dalam pengertian konkret, dan kualitas hanya dapat didefinisikan oleh pelanggan serta dapat mengusulkan para manajer secara agresif untuk menciptakan dan memimpin perubahan-perubahan secara alamiah. Selanjutnya, teori yang kedua menurut Joseph Juran. Teori ini mengemukakan bahwa peralihan keseimbangan di antara upaya dan waktu yang difokuskan untuk mengembangkan ciri-ciri khusus sebuah produk versus upaya untuk menghilangkan keseluruhan kekurangan dari sebuah produk. Permulaan perubahan alamiah ini merupakan sebuah elemen tak terpisahkan dari manajemen kualitas total. Teori yang ketiga menurut Phillips B. Crosby. Teori ini mengemukakan kualitas sebagai sebuah keselarasan terhadap persyaratan, dan kualitas itu bisa ada atau tidak, tiada tingkat-tingkatan kelangsungannya. Para manajer itu harus mengukur kualitas dengan secara rutin untuk menghitung biaya akibat terciptanya kesalahan-kesalahan. Ia menekankan penghapusan perubahan-perubahan yang merusak lewat pencegahan kesalahan-kesalahan yang membawa pada perubahan-perubahan tersebut. Teori yang keempat, Kurt Lewin. Teori ini merupakan psikolog yang mempelajari perilaku kelompok-kelompok sosial yang terkenal sebagai pendiri psikolog sosial modern. Lewin berpendapat bahwa seluruh data atau informasi di dunia tidaklah bermanfaat kecuali diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat yang merupakan apa yang perlu dilakukan oleh para manajer perubahan. Ia mengembangkan analisis medan gaya sebagai sebuah alat bagi perubahan lewat pencegahan yang digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan mana yang mendorong atau menahan sebuah perubahan tertentu. Teori yang kelima menurut Robert Blake dan Jane Moulton. Teori ini telah menciptakan sebuah model untuk menggambarkan gaya-gaya kepemimpinan lewat pembuatan grafik watak-watak manajerial pada sebuah kisi. Kisi manajerial Blake dan Moulton ini menunjukkan kepada para manajer perubahan jenis-jenis kepemimpinan apa sebenarnya mereka. Sebuah kebalikan dari jenis-jenis pemimpin itu mereka sangkan atas diri mereka sendiri. Selanjutnya, teori yang keenam menurut teori Rogers. Teori ini dikenal dengan teori Ayeta. Dalam teori ini, Rogers berpendapat bahwa proses penerimaan terhadap perubahan itu lebih kompleks dari teori yang dikemukakan oleh Lewin tersebut. Rogers berpendapat bahwa setiap individu yang terlibat dalam perubahan itu mungkin menerima atau bahkan pun menolak perubahan tersebut. Selanjutnya, teori yang ketujuh menurut teori Lipitz. Teori perubahan ini ditujukan untuk merubah status quo atau kemapanan, baik perubahan itu direncanakan maupun tidak direncanakan. Kemapanan ini terjadi di dalam individu, pekerjaan, jabatan, situasi, proses, pemerintahan, bahkan pun sistem kerja.
Memang bisa terjadi apabila sesuatu itu sudah dianggap mapan dan berjalan lama begitu-begitu saja. Maka orang cenderung malas berubah, begini saja sudah jalan, mengapa harus berubah, kata mereka. Itulah penjelasan mengenai teori-teori perubahan. Sekian dan terima kasih.